Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Radia Education. Jadi di video Radia Education sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi dan menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita ke yang kedua, yaitu cara faktorisasi. Oke, kita langsung saja ke yang kedua, yaitu cara faktorisasi. Nah, kita langsung ke permasalahan 5. Di permasalahan 5 ini, berapakah nilai limit sin 2x per cos x untuk x mendekati v per 2? Jika di permasalahan 5 ini kita gunakan cara substitusi langsung, maka kita akan peroleh 0 per 0. Nah, lihat, x-nya kita ganti dengan v per 2, sehingga diperoleh sin 2x-nya menjadi sin 2 dikali v per 2. 2 dibagi 2 itu 1. 1 dikali v. Sin v itu sama dengan 0. Kemudian cos V per 2. V per 2 itu 90. Cos 90 itu 0. Nah, 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Jadi, karena dengan cara substitusi kita peroleh bentuk tak tentu, maka kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara faktorisasi. Kita langsung saja selesaikan. Sin 2x per cos x untuk x mendekati v per 2. Nah, sekarang perhatikan di sini ada sin 2x. Sin 2x itu merupakan sudut rangkap. Jadi ingat rumus pada kelas 11 sebelumnya. Sin 2x itu sama dengan 2 sin x dikali cos x. Ini sesuai dengan sudut rangkap. Oke, sekarang perhatikan. Di pembilangnya ada cos x, di penyebutnya ada cos x. Nah, jadi ini kita bisa bagi. Cos x dibagi cos x itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh 2 sin x dikali 1 itu sama dengan 2 sin x. Nah, sin 2 sin x untuk x mendekati v per 2. Nah, di langkah yang sekarang ini kita menggunakan cara substitusi. Nah, x-nya kita ganti dengan v per 2. Sehingga diperoleh 2 dikali sin v per 2. Sin v per 2 itu sama dengan sin 90. Sin 90 itu sama dengan 1. Diperoleh 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Jadi, limit sin 2x per cos x untuk x mendekati v per 2 itu sama dengan 2. Jadi, untuk cara faktorisasi ini hanya ada satu contoh permasalahan saja. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Jadi, sebelum lanjut ke permasalahan-permasalahan, perlu diketahui beberapa sifat limit fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, limit x per sin x untuk x mendekati 0 sama dengan limit sin x per x untuk x mendekati 0, yaitu sama dengan 1. Yang kedua, limit tan x per x itu sama dengan limit x per tan x. Nah, ini hanya untuk x mendekati 0, itu sama dengan 1. Yang ketiga, limit sin ax per bx itu sama dengan limit ax per sin bx untuk x mendekati 0, itu nilainya sama dengan a per b. Oke, yang keempat, limit tan ax per bx untuk x mendekati 0 itu sama dengan limit ax per tan bx untuk x mendekati 0, itu nilainya sama dengan a per b. Yang kelima, limit sin ax per sin bx untuk x mendekati 0 sama dengan limit tan ax per tan bx untuk x mendekati 0, itu nilainya sama dengan a per b. Selanjutnya yang keenam, limit sin ax per tan bx untuk x mendekati 0 itu sama dengan limit tan ax per sin bx untuk x mendekati 0, itu nilainya sama dengan a per b. Oke, untuk lebih memahami, kita langsung saja ke permasalahan 6. Berapakah nilai limit sin 4x plus tan 3x per x untuk x mendekati
0. Kita langsung selesaikan. Limit sin 4x plus tan 3x per x untuk x mendekati 0 itu sama dengan limit sin 4x per x untuk x mendekati 0 ditambah limit tan 3x per x untuk x mendekati 0. Jadi hanya dipecah saja. Nah, sekarang kita lihat yang mana sifat yang sesuai dengan bentuk seperti ini. Nah, ini jadi sesuai dengan sifat yang ke-3 dan ke-4. Limit sin AX per BX ini nilainya A per B. Nah, di soal ini, di permasalahan ini, A-nya 4, B-nya 1. Kemudian di tan-nya A-nya 3, B-nya 1. Sehingga diperoleh limit sin 4x per x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 4 per 1. Lihat, 4 didapat dari pembilangnya, kemudian 1 didapat dari penyebutnya. Untuk limit tan 3x per x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 3 per 1. A-nya 3, B-nya 1. Sehingga diperoleh 4 per 1 itu sama dengan 4, ditambah 3 per 1 itu sama dengan 3, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi, limit sin 4x plus tan 3x per x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 7. Oke, kita lanjut ke permasalahan ke-7. Berapakah nilai limit sin 7x per sin 8x untuk x mendekati 0? Nah, perhatikan yang mana sifat yang sesuai. Sifat yang sesuai yaitu yang ke-5. Jadi, nilainya langsung A per B. Di soal ini, A-nya 7, B-nya 8. Jadi langsung hasilnya 7 per 8. Jadi perhatikan, sifat ini hanya bisa digunakan untuk x mendekati 0. Nah, bagaimana jika x-nya tidak mendekati 0? Jadi perhatikan permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan ke-8. Berapakah nilai limit sin x min 3 per x kuadrat min 9 untuk x mendekati 3? Nah, kita langsung selesaikan. Limit sin x min 3 per x kuadrat min 9 untuk x mendekati 3 itu sama dengan limit sin x min 3 per x min 3 dikali x plus 3 untuk x mendekati 3. Jadi, x kuadrat min 9-nya kita rubah menjadi x min 3 dikali x plus 3. Jadi, kita faktorkan. Nah, x dikali x kuadrat. Jadi, jika kita kalikan ini, maka kita akan peroleh x kuadrat min 9. Oke, jadi sekarang kita pecah. Nah, limit 1 per x plus 3 untuk x mendekati 3 dikali limit sin x min 3 per x min 3 untuk x mendekati 3. Nah, jadi di sini ada angka 1, sehingga diperoleh 1 per x plus 3. Nah, kemudian untuk yang sin-nya kita akan merubah agar limitnya mendekati 0 dengan cara memisalkan. Misal, x min 3-nya itu sama dengan t. Jadi kita misalkan x min 3-nya itu sama dengan t. Nah, karena x-nya mendekati 3, maka jika kita kurangi x dikurangi 3, pasti hasilnya akan mendekati 0. Nah, ingat, x-nya itu mendekati 3. Maka angka yang sangat dekat dengan 3, jika dikurangi dengan 3, maka hasilnya akan mendekati 0. Karena x min 3-nya itu sudah kita misalkan dengan t, maka karena x min 3 mendekati 0, diperoleh t juga mendekati 0. Nah, sekarang kita ganti x min 3-nya dengan t. Sehingga diperoleh limit 1 per x plus 3 untuk x mendekati 3 dikali limit sin t per t untuk t mendekati 0. Nah, kemudian di yang pertama ini, x-nya kita ganti dengan 3, sesuai dengan cara substitusi langsung. Sehingga diperoleh limit 1 per x plus 3 untuk x mendekati 3 itu sama dengan 1 per 3 ditambah 3. Kemudian limit sin t per t untuk t mendekati 0 itu sama dengan 1, sesuai dengan sifat yang pertama. Nah, sekarang 1 per 3 tambah 3 itu sama dengan 1 per 6.
1/6 dikali 1 itu sama dengan 1/6. Jadi, limit sin x min 3 per x kuadrat min 9 untuk x mendekati 3 itu sama dengan 1/6. Oke, sekian beberapa contoh permasalahan untuk cara faktorisasi dan menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Semoga bisa dipahami. Untuk video-video selanjutnya, tunggu di channel Radia Education. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.